أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولن يجعل الله له نورا فما له من نور. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل، أكرمنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ikhwani wa ahibbai rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki bulan Rajab di tanggal yang ke-7.
Karena di dunia kaum muslimin sepakat tidak ada perbedaan, misalnya memulainya bulan Rajab ini pada hari Sabtu kemarin, jika pergeseran waktu antara siang dan malam itu diputar, yaitu ketika memasuki waktu maghrib Jumat malam Sabtu kemarin, itu adalah tanggal 1 Rajab. Dan pada hari ini para jamaah Allah Subhanahu wa taala kita memasuki tanggal 7 Rajab. Artinya para jamaah Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, mungkin bagi para bapak saudara sekalian yang belum berdoa, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu mungkin bisa dibaca hari ini, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an mendeklar bahwasanya bulan Rajab itu adalah termasuk Ashhurul Hurum, 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala letakkan sebagai bulan yang terhormat. Bulan di mana bulan-bulan ini, bulan-bulan di dalam kalender Hijriah ini merupakan satu bulan yang memang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir dan diutus sebagai nabi. Bulan Rajab para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah satu bulan dari 4 bulan yang terpisah sebagai Ashhurul Hurum. Dimulainya dengan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan yang terpisah para jamaah Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Rajab, bulan yang kita sedang jalani pada hari-hari ini. Kenapa dinamakan Ashhurul Hurum? Karena bulan Rajab ini adalah termasuk bulan di mana siapapun, bahkan sampai Islam pun turun, tidak boleh kemudian melakukan kefasatan, tidak boleh melakukan kekejian, bahkan tidak boleh berperang di bulan yang namanya bulan Ashhurul Hurum itu, bulan-bulan haram itu. Termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab. Walaupun kita tahu perang Tabuk itu terjadi pada bulan Rajab. Kenapa? Karena memang perang Tabuk adalah satu peperangan di mana Rasulullah SAW tidak bisa menghindar karena tantangan orang-orang kafir musyrik pada saat itu, yang kemudian Rasulullah SAW terpaksa berperang pada bulan Rajab, walaupun sesungguhnya ketika berperang, memulai perang pada bulan Rajab itu kaum muslimin adalah tidak diperbolehkan. Tapi karena ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari tantangan dari orang-orang kafir, maka terpaksalah perang Tabuk itu kemudian terjadi. Bulan Rajab para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai satu pengantar untuk bagaimana kita menata diri, mengasah diri untuk menuju pada bulan yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Maka sesungguhnya bulan Rajab ini terlepas kemudian ada puasa-puasa yang disunahkan, ada puasa-puasa yang walaupun derajat hadisnya itu sampai tidak ada yang derajat sahih, tapi paling tidak para jamaah Allah Subhanahu wa taala ini sebagai bagian bahwasanya bulan Rajab ini sebagai pengantar latihan kita untuk melakukan puasa sunnah. Dan pada bulan Sya'ban, bulan berikutnya, di mana Rasulullah SAW
melakukan puasa itu lebih banyak, sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, di bulan Sya'ban saya melihat Rasulullah itu seakan-akan tidak pernah berbuka, saking panjangnya dan lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab juga ada satu momen di mana Rajab, tepatnya 27 Rajab, merupakan satu momen Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah terbesar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah yang membackup dan membackingi dakwah Rasulullah, tinggal pada bulan Rajab juga, dan pada bulan Rajab berikutnya, di mana tahun-tahun itu dikenal dalam sirah sebagai Amul Hazan, tahun-tahun yang penuh dengan kesedihan. Khadijah meninggal, kemudian pamannya Abu Thalib juga meninggal, sehingga praktis tidak ada yang membela dakwah Rasulullah, tidak ada yang bisa membela diri Rasulullah, karena dua orang ini adalah orang yang paling gigih di dalam pembelaan kepada Rasulullah, sehingga praktis ketika itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pembelaannya. Pada Rajab berikutnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ada satu frase di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram di Makkah ilal masjidil aqsa di Yerusalem atau di Palestina, yang hari-hari ini subhanallah ya wafillah rahimani wa rahimakumullah, hari ini sangat bergejolak, dan bagaimana kemudian saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita yang berada di Syam sana, hari-hari ini dibombardir oleh Zionis laknatullah. Dan ini para jamaah Allah Subhanahu wa taala merupakan tempat Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada bulan Rajab. Ahli sirah sepakat bahwasanya 27 Rajab adalah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian keberkahan yang ada di langit, Allah turunkan keberkahan itu kepada bumi berkat adanya Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa dipungkiri, karena di dalam frasa ayat tadi alladzi barakna haulahu, yang telah aku berikan keberkahan pada sekitarnya. Bahkan keberkahan ini para jamaah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita, sehingga Islam ini kemudian bisa kita peluk. Islam ini mampu menjadikan hidayah kepada kita sehingga kita tidak tersesat. Dan yang tidak kalah penting, subhanallah, kita yang tidak pernah mengenal Nabi, tidak pernah berjumpa Nabi, kemudian secara gagah kita mengikrarkan diri dengan syahadatain, dengan dua kalimat syahadat. Ini merupakan keberkahan yang tentu para jamaah Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mau menerima dengan hidayah itu. Pada bulan Rajab juga ada satu peristiwa di mana kangkangan orang-orang kafir, utamanya adalah kangkangan orang-orang salibis, yang kemudian menganeksasi Baitul Maqdis, yang menganeksasi Masjidil Aqsa. Pada 27 Rajab juga bisa dibebaskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, di mana sirah ini atau sejarah ini para jamaah Allah Subhanahu wa taala secara terang benderang mengabarkan bahwasanya
berkat kekompakan dan persatuan umat Islam, sehingga Salibis yang kemudian menguasai Baitul Maqdis itu bisa diusir oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ingat para saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang itu terjadi kurang lebih 8 babak. Babak pertama kaum muslimin kalah karena seluruh pendeta-pendeta Yahudi di dunia, pendeta-pendeta Nasrani di dunia bersatu padu bahkan mengobral surga. Barang siapa yang berperang, siapapun dia yang berperang dengan perang salib, maka dia akan diampuni, maka dia akan diberikan kartu bebas untuk masuk surga. Sehingga bagi para pencoleng, bagi para perampok, bagi orang-orang pendosa pada saat itu dari kalangan orang-orang Nasrani, kemudian mampu mengorbankan dirinya, mengorbankan jiwanya untuk berperang, dan pada saat itu kaum muslimin kalah. Pada saat itu kaum muslimin kalah. Dan ending dari peperangan itu, para jamaah Allah Subhanahu wa taala, setelah terjadi 8 kali babak peperangan, dimenangkanlah oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, karena Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mampu bagaimana merubah mindset kaum muslimin pada saat itu. Mungkin saudara sekalian ingat apa yang dinamakan dengan Maulid Nabi. Mungkin saudara sekalian ingat apa yang dinamakan dengan syair-syair At-Taibai.